Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dari Kemangkon ke Pelumutan. Mana calonnya ini? Dari Kemangkon ke Pelumutan. Wow, lewat sawah pemandangannya indah banget. Mari kita meraih ampunan di Ramadan, hati semoga menjadi berkah. Amin ya Rabbal alamin. Ubur-ubur ikan lele. Semangat deh. Iya, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya tiba di Masjid Asbabul Hidayah, betul? Iya, ada tulisannya itu tadi ditunjukin, ya. Karunia Allah dengan romantikannya menuju ke sini, ya Allah, semoga ini menjadikan skenario Allah yang terbaik, ya. Pasti semuanya dalam kita beraktivitas pasti ada tantangan, ada ujian, semuanya karena yang namanya syaitan itu senantiasa menggoda kita semua. Ya. Alhamdulillah, dan saya bersyukur luar biasa karena Allah Subhanahu Wa Taala ya mengajak kepada jamaah Majelis Taklim KRM Pelumutan yang hari ini bertempat di Masjid Asbabul Hidayah, mengutamakan karunia Allah yang luar biasa. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, bisa merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan, dan bisa merasakan khususnya yang hari ini saya berjumpa kembali bersama ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, ya. Ini yang ibu-ibu, Masya Allah, wajahnya ini terlihat penghuni surga ini. Tubuhnya apik-apik, ya. Apakah dibaca gitu? Ya. Ini kata karunia Allah, ya. Semoga indahnya kebersamaan kita hari ini, ya Allah, dijadikan catatan yang terbaik, catatan indah yang bisa membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tentunya Firdaus, ya, Firdaus yang tentunya kita dambakan, ya, dari tempat yang paling tertinggi di antara surga. Namun semua itu kehendak Allah dan kita hanya meminta kepada Allah semoga kita dimasukkan jannahnya Allah melalui pintu Ar-Rayyan untuk orang-orang yang suka berpuasa, ya. Amin ya Rabbal alamin. Bu, Bapak, dalam, ya, terus dua orang di depan aku mengibar dan ada bapak-bapak di sana tadi saya disambut luar biasa. Dan saya menyapa Bapak Ibu semuanya, tentunya sehat semua, ya? Iya. Apa kabar semuanya? Baik. Iya, alhamdulillah. Coba dikatakan kalau lagi puasa semangat kan? Semangat, ya. Alhamdulillah, hatiku, pikiranku, tubuhku fresh, begitu. Coba pakai gerakan tangan, ya. Siap ibu-ibu? Apa kabar semua? Alhamdulillah, hatiku, pikiranku, tubuhku fresh. Masya Allah. Yang jadi kayak bola TK ya.
Tetap nih aja untuk apa Ibu, kita harus hidup itu harus selalu bahagia. Bahagia ini yang penting jadi perlu likur puasanya loh. Ayo ya. Ya Allah, apapun ya, apapun kondisinya kita harus bahagia. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tong 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 tong. Iya, apapun ya, apapun kondisinya kita harus melakukan yang terbaik. Ya, badannya kurang punya iya sepekan lagi. Ya, ini harus lebih semangat apa mundur? Harus lebih semangat. Masya Allah, panjangnya jamaah Majelis Taklim PRM Muhammadiyah ya, PRM Pelumutan ini Joseph Paul lah Bapak. Orang muda yang mani, pintar-pintar. Amin. Ya, iya, selalu untuk menuntut ilmu. Salah satunya hari ini ya, kita berjumpa di Taman Surganya Allah ya, dan tentunya kita itu yang namanya ilmu itu entah itu orang pintar, entah itu orang yang belum pintar ya, mari kita bersama-sama dalam satu ukhuwah ya, dan semoga ukhuwah ini kembali lagi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, diringankan langkahnya, ini bersyukur ya. Bisa gitu, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah puasa ya. Dari kita sampai dengan alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan amal soleh ya. Allah masih bisa memberikan kesempatan kita untuk bertaubat ya. Apalagi kita memasuki 10 hari yang pertama, 2, 3 ya, 10 hari yang ketiga. Di 10 hari yang pertama sudah kita lalui. Semangat? Nah, di situ kita harus berbanyak mohon ampun ya, jangan sampai kita keluar dari Ramadan belum mendapatkan ampunan. Ini katanya didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Ini termasuk orang yang celaka. Allahumma amin. Iya, sudah di tempat, di training untuk kita ampun, diperbanyak waktunya ya, me-time-nya ya, lebih didekatkan, lebih dikuatkan. Ini di bulan suci Ramadan dari 12 bulan, hanya 1 bulan ini yang Masya Allah luar biasa, dari bangun pagi sampai dengan tidur kembali ya. Ibu melaksanakan puasa ini harus lengkap, tidak harus puasa tok ya, tapi harus dilengkapi dengan ibadah lainnya ya. Jadi ibadah puasa itu dibagi menjadi 2 ya, ibadah di nahar dan lail ya. Nahar itu di puasanya, lainnya itu di malam harinya ya, dari terbit fajar sampai dengan maghrib, dari maghrib sampai dengan fajar ya. Ini satu paket ini. Jadi kita harus bisa meraih ampunan, berusaha sekuat mungkin. Maka manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan jadi beruntung. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi perjalanannya begitu indah sekali ya.
karena orang-orangnya tentu ini heterogen, banyak yang suka tarinya, betul? Iya, ada profesinya juga. Nah ini satu kesatuan, ya. Semoga muncul tokoh-tokoh ya, sosok-sosok nanti di pengadilannya Allah, orang yang pelulutan ini ya, pelulutan sosok tokoh-tokoh orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Yang diketuai oleh Sinten? Pak Sinten, Ketua PRME. Nur Dito. Masya Allah. Oke, Pak Nur ini nanti jenderalnya nih, ya. Terus ada Ustadz Muslimun ini juga. Terus katanya Bapak siapa itu namanya? Suryo. Iya, Bapak Suryo. Ini trio di Jepang ya. Dan ditambah lagi jamaah yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ya. Masya Allah. Dan nanti bisa menjadikan inspirasi buat kita semuanya, semangatnya yang luar biasa, ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mengadakan, dan kapan lagi, maka kita harus memanfaatkannya dengan baik, ya. Mumpung hidup, ya. Maka semoga hidup kita diberkahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam dan salam semoga terlibat curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, beserta sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Semoga kita orang-orang yang istiqomah, ya, orang-orang yang senantiasa tegar, orang-orang yang senantiasa kemarin tahan bakti, ya. Hujan kita jujur tahan bakti ngomong gak nih? Ya tahan bakti karena lemune gitu ya. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang ditolong oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi dengan berlandaskan pedoman kita yaitu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang jadi patokan kita. Jamaah, alhamdulillah. Oke, yang selanjutnya terkait dengan materi hari ini, saya diamanati ini pas banget di momen 10 hari yang terakhir, ya, 10 hari yang pertama kita berada di masa-masa di mana kita harus berbanyak ampunan, ya. Ampunan, terus 10 hari yang kedua ada maghfirah, dan yang 10 hari yang ketiga semoga dengan kekuatan yang kencang luar biasa, ya, ini kita bisa terhindar dari siksa api neraka. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, bahwa kita ketahui, ya, amal ibadah Ramadan saat bulan Ramadan selain puasa, maka ada dasar yang menjadikan kita nih di surat Al-Qadar, ya. Jadi ada bulan di mana turunnya atau terbitnya atau munculnya Lailatul Qadar. Maka untuk mengawali kebersamaan kita ini biar barokah di masjid ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar. Sudah hafal Ibu? Bapak-bapak sudah hafal? Insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa
fajr. Ya. Jadi ada berbagai macam variasi. Misalnya dia Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyok cili, ya saya nyok cili kan oleh udur kayak gitu. Mana mesti sentir, sentir. Jadi zaman dulu, sekarang sudah banyak bervariasi, ya Bu. Irama untuk kita, apalagi sambil berdiri, ya ujiannya aku tayeng, ya setayeng, begitu, ya. Jadi ada irama uni, ada irama kiroati, ya ada irama yalua, ya. Ini kalau biasa Al-Quran khusus, oke. Itu salah satu mengawali perjumpaan kita, yaitu saya bawakan terkait dengan Al-Quran surat Al-Qadar, ya. Ada berapa ayat tadi Bu? Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Berapa ayat? Kita kalau alam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar terus bi'idni rabbihim min kulli amr salamun fajr. Berapa ayat? Satu kafe ya, satu kafe sih kita sama ayat nanti sama Allah Subhanahu. Oke, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini dasar ya, dasar dari kita di 10 hari pertama, bahwa nanti di 10 hari pertama, di 10 hari yang terakhir kita menjalankan ibadah puasa, ya. Ini ada malam, itu malam Lailatul Qadar. Kembali lagi nanti kita akan bahas itu salah satunya Ibu. Jadi sekali lagi tidak hanya berpuasa yang kita lakukan, ya, tidak hanya berpuasa di bulan Ramadan ini kita menjalankan puasa, namun ya puasa itu tidak akan sempurna kalau kita tidak melakukan amalan-amalan yang spesial, ya. Amalan-amalan bulan suci Ramadan itu spesial. Kenapa? Karena berlipat ganda. Dan di 10 hari terakhir ini, ya, jadi amalan yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah itu banyak, ya, banyak sekali. Namun ada yang dijadikan spesial, ya, rutinitas untuk kita melakukannya, ya. Jadi apa Ibu? Ya mulai salah satunya, ya. Selain berpuasa, jadi tetap semangat dalam rangka marhaban ya Ramadan, ya. Ini 30 hari, berapa hari? 31 hari atau 30 hari? 30 hari, ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Gampang. Biar nggak ngantuk ya Bu, intermezzo. Iya, nanti dia lagi marhaban ya, gitu ya. Itu, jadi di marhaban ya Ramadan ada 10 hari yang terakhir kita harus menguatkan, ya, menguatkan ibadah kita. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil. Bukan itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ramadan. Mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga. Itulah perintah Tuhan yang
Hujan ketemu mami loh. Iya ketemu ibu, maaf ya bu, inilah saya seperti ini. Hujan bisa, hujan ini masih capek, hujan ini nanti ngajar kayak mau TK gitu. Iya, karena saya tadi SMK sama dulu saya backgroundnya itu di Basnas, tapi kesehariannya itu ngajar TKI. Ya skenario Allah mau jadi guru SMK, tapi itu passion dari sejak remaja itu masih terbawa. Jadi nek saya kalau menyampaikan ya seperti ini gitu. Buat menghibur diri juga, begitu ya bu. Ya apa bu? Ya, ini. Ada ustaz saya juga yang senantiasa kalau mengisi juga begitu cerahnya, begitu cerianya, ya. Guna-gunanya yang apa? Gitu ya. Tadi apapun kondisinya kita harus bahagia. Ini tadi bilang gitu, jadi kembali lagi ya, tidak hanya puasa, selain kita harus senantiasa menahan diri, ya menahan diri dari apa yang namanya tubuh itu ada dua yang senantiasa menggoda manusia itu, yang namanya subhat dan syahwat. Subhat dan syahwat. Ya, jadi makanya bulan ini adalah bulan pelatihan, bulan training, ya, bulan ditempa, bulan kita untuk dididik untuk menahan itu salah satunya, ya, menahan dari subhat dan menahan dari syahwat. Begitu. Ini saya ikuti dari pengajian Ustaz Bintaraga. Jadi ada pelatihan ini bulan-bulan pelatihan, ya, pelatihan dari kita yang pertama jaga penglihatan kita, ya, terus lagi jaga mulut kita, ya, jaga untuk mengurangi kita berbicara, salah satunya, ya, terus lagi mengurangi pandangan kita, ya, terus lagi apa? Kita diminta salah satunya mengurangi berbicara, ya, mengurangi tidur juga, ya, mengurangi tidur. Apa? Karena kita diminta untuk perbanyak zikir, perbanyak ibadah di sini bulan ini, ya. Pokoknya diperbanyak harus ada perbedaan, ya, dari 11 bulan, ya. Dan ini adalah titik tumpu, ya. Ini adalah penentu. Ya, bulan Ramadan itu penentu nanti kita kalau masih hidup, ya, diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu titik penentu nanti 11 bulan. 11 bulan itu. Cek and recheck nih. Ya, 11 bulan itu aja kemarin sudah diajarkan. Ayo, Muharram, Syawal, Rabiul Jumadil, saya pancing loh ya. Coba betul Jenny loh, jadi salam jadi salam ini gitu ya. Yuk, Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil, Jumadil, jadi kalau terbawa di panci itu dul sidul dul dul iya berapa? Oke, nggak apa-apa. Berapa ya? Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Awal, Jumadil Tsani. Ya, jadi ada istilah lain ya. Muharram, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya. Muharram, Sya'ban, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kira-kira beda lagi mungkin Bu. Pokok orang-orang ya ini ya nama-nama belajar. Intinya kita harus sambil mengingatkan karena itu bulan kita sekali lagi ya. Itu adalah bulan kita ya, bulan kita yang dimana kita sebagai manusia itu tadi ya kita melewati 11 bulan itu yang tentunya dalam tubuh kita itu ya ada hati yang baik, ada hati yang senantiasa ini ya kalau kita yang digodai yang namanya syahwat dan subhat ya. Kalau syahwat, kalau subhat itu apa? Saya pernah menyampaikan kemarin betul. Subhat itu adalah hal yang di secara psikologis ya psikologis Islam ya. Jadi subhat itu keraguan-keraguan ya, keraguan-keraguan ya, yang dimana keraguan-keraguan ini bisa menjadikan seseorang menjadi apa? Murtad. Bisa menjadikan orang murtad ya. Maka pemikiran-pemikiran ya, pemikiran-pemikiran yang menjangkit di kepalanya ya, yang tidak punya kekuatan ilmu, belajarnya hanya belajar dari ya mungkin sekarang sudah kan lah yang orang ngaji orang lah ngajinya sini kan YouTube ya, ngajinya sini kan WhatsApp, ngajinya sini punya aktivitas ya. Jadi tidak perlu berburu. Jadi ibu semuanya dalam rangka kita tidak lepas dari yang namanya otak itu titik ya, titik penentu ya kita dalam melangkah ya, maka kita hidup ini harus punya guru ya, harus punya ustadz ada, sehingga kita harus bertabayun. Kalau ada sesuatu yang menjangkit entah itu masalah apapun ya, masalah apapun jangan dipendam sendiri. Jangan dipendam, yang namanya kemampuan otak manusia itu terbatas. Bisa-bisa kalau dipendam itu nanti bisa ya, itu nanti bisa dalam guna irama stres gerak Belanda manusia ya. Jadi bisa memicu seperti itu ya. Sekali lagi ya, ini salah satunya terjadi ya, terjadi di sekitar kita, terjadi di lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita itu memendam. Ya buang, isin disampaikan, cari. Kalau nggak bisa, kalau misalkan tidak ada yang bisa dipercaya, ya cari orang yang bisa dipercaya. Bapak Ito, ada Muslimun, lebihnya urusan Ramadan, ya berarti yang sama-sama perempuan. Dokter laki-laki ya enggak, nah itu ya. Diimbangi dengan disampaikan ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu tahu bahasa. Ini godaan besar banget di 10 hari untuk menuju kita titik ya, titik
subhat syahwat ini senantiasa menggoda kita, ya, yang masuknya ini saya pernah dapat ilmunya ke 9 lubangnya manusia pun mbak dikari meniku ya, ini subhat dan syahwat, ya, yang diberikan manusia itu bisa menyimpang, manusia itu bisa menjadi kafir, itu karena subhat, pemikiran, keraguan-raguan, ya, dan syahwatnya nafsu, ya, nafsu. Nah, nafsu, apalagi di 10 hari yang terakhir ini, ya, nafsu bapak-bapak kalau ibu gede nafsunya, gede nafsunya, bapaknya apa ibunya? Bu, gede bapaknya apa ibunya? Nafsunya gede bapaknya apa ibunya? Saya tanya sama ibu, bu, bapaknya kalau ibunya nafsunya gede sinten? Ibunya. Oke, bapaknya jajah. Nafsunya bapaknya kalau ibunya gede. Kalau kayak nafsu segala-galanya yang kudu nafsu, ya itu nafsu juga salah satunya, ya, iya. Jadi bapaknya gede, nafsunya ibunya sepakat berapa, ya. Jadi bapaknya kudu rusak, ya, nafsunya ibunya lebih ke jadi dosa apa? Dosa saya, dosa, iya kan? Lebih kuat gitu. Penelitian membuktikan survei di lapangan PRN kerumunan perempuan dan laki-laki nafsunya lebih besar lah. Iya, iya bu. Anak-anak jejal, ya. Di sana juga ya, di sana ya. Ternyata mendominasi perempuan. Jadi perempuan, ya karena perempuan lebih banyak, ya perempuan lebih banyak. Alhamdulillah. Dan semoga ini Aisyah, Nasyatul Aisyah, Imawati, ya, di putri-putrinya, semoga kita perempuan-perempuan yang gede nafsunya, ya, iya, yang gede nafsunya, namun nafsu yang barokah, ya. Oh, ya biasanya ya kayu bapaknya, Pak, ya Pak. Iya, Pak, kita ngisi bapak nikah, ya, sebentar inyong. Kita betul saja, ya. Iya, ya karena di 10 hari yang terakhir, ya, bapaknya, ibunya, ya, kita ya diminta untuk mengurangi, tapi pinter-pinternya. Tapi kan kalau itikaf, ya, nanti kan ada perintah itikaf di situ ya, ada perintah itikaf, ya, memang kita harus di-manage, begitu, ya, di-manage. Yang namanya nafsu, ya, yang namanya nafsu itu datangnya kapan saja, iya. Wong jenenge puasa be setan-setan di belenggu, ya enggak? Pintu surga ibu. Nah, ini setan apa orang? Tetap setan apa orang? Iya, ya. Setan beton dan setan orang. Tuh, ya. Itu pokoknya, nah, walaupun setan itu sudah diikat, ada sebuah ilmu, setan itu diikat betul, ya. Namun apa yang terlihat? Kenapa maksanya ibadah tarawih? Ya, apalagi sekarang mulai, bu, nanti jalan-jalan di sana kalau sebenarnya Allah kita melewati, gitu ya. Pas maksanya ibadah tarawih, nah saya penuh kan? Iya kan? Nah, semana berarti kita sudah biasanya itu jadi Allah itu mengikat setan itu kodratnya manusianya. Ya, kalau di bulan suci Ramadan ini, ya, ini
berarti manusianya kembali ke asalnya, manusianya itu aslinya, wujud aslinya. Ya, sahih bahwa riwayat Bukhari, ya, Bukhari saya pilihkan juga. Kenapa pertemuan kita saya pilihkan dari hadis Bukhari dan mengambil dari evaluasi dari Ustaz Dara, dari Ustaz Alim Jaya, memberikan salah satunya dari hadis riwayat Bukhari, ya, karena Bukhari ini di sosok yang memfokuskan di kitab si Asia, ya, nggak salah tadi Asia, gitu ya, itu dengan sub yang detail, ya, dengan detail dari tema-tema dari apapun terkait dengan puasa, terkait dengan nafsu apa disebutkan seperti itu, ya, disebutkan. Jadi orang yang misalkan melakukan keributan di bulan suci Ramadan itu adalah sifat aslinya manusia itu di 11 bulan ini. Jadi diperlihatkan. Karena kita minta sama Allah agar kita terhindar dari yang namanya subhat dan syahwat yang memang fitrahnya menggoda manusia. Goda, ya, itu 24 jam itu, 24 jam. Apa hantamannya, apa tembakannya? Jadi itu salah satunya kekuatan itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan kita menyampaikan, ya, syair-syair kita, ya, curahan-curahan hati kita, dengan senantiasa ada doa yang harus kita lakukan, ya, di 10 hari yang terakhir ini, yaitu Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu 24 jam senantiasa, ya, senantiasa kita lantunkan itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu untuk diri sendiri. Kalau banyak, Allahumma melumuhkan, ya, Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya, warga, ya, atau jemaah atau pimpinan, ya, ranting Muhammadiyah belum. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, karena engkau maha pengampun, maha maafin. Itu doa yang kita dawamkan setiap hari, selain yang sudah ada pembiasaannya, ya, sudah ada pembiasaannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di mana momen ini adalah momen untuk kita bisa menguatkan, meningkatkan ibadah di 10 hari yang terakhir. Karena apa? Rahmat, barokah, ya, full luber. Kalau gelas, ya Bu, dikasih air seperti itu diibaratkan, ya, diibaratkan seperti itu. Jadi ibu sukanya minum apa? Susu, sirup, air zam-zam, ya, bujuk, kolak. Itu diibaratkan dimasukkan ke mangkok nasi luber, ya, berkah luar biasa. Ini salah satunya di bulan suci Ramadan dan di 10 hari yang terakhir. Namun prakteknya itu kembali, ya, itu kembali. Setan itu menggoda awal Ramadan, ya enggak, penuh sampai ke latar masjid, ya, masih jauh tidak panitia Ramadan, ya. Namun kadang semakin kuat, ya, itu tadi godaannya. Jadi yang semakin hari 10 hari pertama, 10 hari kedua mengalami peningkatan, ya, yang luar biasa. Soalnya sampai maju. Akhirnya
5 papa, sakane papa, ya, tinggal satu sol. Terjadi nggak ibu? Terjadi apa buatan? Semoga di sini tidak ada. Semoga di sini berbeda, ya. Kalau di sana, kami saya tinggal satu sol, ya. Karena dekat tangannya di dekat iya, jadi setannya gede-gede, ya. Setannya kuat, ya. Makanya saya senantiasa menyampaikan ke ibu-ibu harus kuat, tahan batin, ya. Kemarin saya sudah menyampaikan di sini juga, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min halabatil daini wa qahrir rijal. Semangat dari namanya itu, ya, langsung malas, ya, memberikan alasannya ini, ya, awal-awalan itu terjadi kepada kita semua. Makanya kita harus selalu dawamkan doa. Jadi awal-awalan kayak gitu, awal-awalan, ya, agar terhindar dari awal-awalan, ya. Awal-awalan dia bahasa pelukan awal-awalan. Anak bahasa mani mokel. Ini kan mokel apa enggak? Enggak ada ya. Kalau di Tegal itu bledros. Bledros itu medot. Mungkin apa kalau medot? Oh, medot. Iya. Saya belum ketemu mokel itu di Kaligodang. Jadi ada medot sebenarnya mokel. Ya, kalau di Tegal asli Tegal loh, ya. Nah, namanya bledros. Puasanya di bledros. Ada lagi yang puasanya di Jebrut. Si Jebrut siapa? Bokor ya. Ya. Itu jadi godaan. Hami, semangat. Ya. Jadi sekali lagi meluber rahmat, meluber keberkahan, ya. Dilipat gandakan segala amalan. Jadi jangan disia-siakan. Mari kita manfaatkan, ya, bulan suci Ramadan. Jadi ada 10 amalan utama, salah satunya di 10 hari yang terakhir ini, ya, amalan spesial sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya. Di pelumuran ini saya sampaikan, dan alhamdulillah ini baru bedah buka ini, ya, bedah buka ini di pelumuran, ya. Selain di Ustadz Hidayat, kita dapat buku di pengajian Ustadz Ibadah. Jadi ini ada ringkasan fikih tuntunan ibadah. Ini perdana di sini nih, ya, berkah barokah, ya, diamanati untuk menyampaikan salah satunya tuntunan spesial, ya, sesuai dengan petunjuk Rasulullah, baik Ramadan ataupun Idul Fitri. Untuk menambah kekuatan pecah pinggang, ya, kita yang ada hadis yang harus kita terapkan, ya kan? Kuatkan, ya. Di acara sabtu itu dikuatkan. Bukan sampai aja lo, ya. Ibaratkan pakai celana, anak pasang buke, ya, biar nggak bolong, maka dikencangkan sama dengan kita, ya. Kita di bulan suci Ramadan biar sampai menuju finish tidak melorot, maka dikuatkan, ya, dikuatkan. Apa saja? Di antaranya 10 amalan utama, yaitu terkait dengan untuk kita menguatkan, ya,
menguatkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Salah satu bentuk amalan puasa yang utama. Nih, amalan puasa yang pertama yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih. Ibu-ibu, ada yang ada yang putus sholat tarawihnya. Bapak-bapak, tancap gas, tancap, ya, gaspol, ya. Bapak-bapak nih bisa gaspol, tapi kalau ibu, iya, nggak bisa gaspol, ngerem, bisa sih, ya, karena ada yang nyebrang, iya, nyebrang kali, ya, kalinya gede, kalinya cilik, begitu, ya. Nih ibu-ibu, jadi kecuali kalau yang misalkan sudah berusia lanjut, ya, usia emas, ya emas, ya emas, kayak pacule, ya, iya usia emas, ya, usia emas, usia yang mendekatkan diri dan secara psikologis itu sudah tidak mengalami kedatangan tamu, iya, ini luar biasa, ya. 40 tahun ke atas itu juga sudah memasuki usia emas, ya. Lebih diperkuat lagi sampai kemudian itu sama usianya, ya, itu usia lebih dari emas, usia spesial, ya, usia spesial dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang usianya 99 tahun di sini. Alhamdulillah luar biasa, ya. Ya, saya ingin kenalan sama beliau, ya, umurnya, ya. Ya, jadi kembali lagi bahwa 10 hari terakhir kita harus menguatkan salah satunya gaspol sholat tarawihnya, karena sholat tarawih itu banyak utamaannya, ya. Syahidah Aisyah akan memberikan syahadah kepada kita semuanya. Ini kalau kita bisa melaksanakan sholat tarawih full, ya, kita akan diberikan ijazah, ya, oleh Syahidah Aisyah. Perempuan tadi gimana? Perempuan ya karena kondisinya dalam berat itu adalah musuh dan tetap, ya, jika beliau perempuan kecuali karena tidur tetap melaksanakan sampai 30 hari, kita dikurangi tidurnya karena fitrah loh, ya, karena fitrah itu juga mendapatkan syahadah dari ijazah dari istrinya Rasulullah, ya, Sayyidah Aisyah. Ya. Pengen apa betul? Belum kan pengen? Nah, ini ya Bapak. Jadi, namun dilaksanakannya dengan sempurna. Sempurnanya bagaimana? Sempurnanya dari sholat isya sampai dengan fitir, ya, sampai dengan fitir, ya. Jadi sampai imam sholatnya itu menutup sholat tarawihnya, itu diakhiri dengan fitir. Lah, yang harus kali ini kursi kacang bawah orang tuh pesenannya kok, tidak seperti itu, ya, meninggalkan. Jadi diakhiri penutup oleh imam tarawih. Untuk tarawih yang betul, tarawih yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah akan mendapatkan syahadah atau ijazah. Itu diantaranya. Jadi yang namanya tarawih, ulama sepakat bahwa sholat tarawih sholat yang disyariatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, untuk menghidupkan Ramadan.
sebenarnya apa? Kita menghidupkan Ramadan yang biasanya nggak datang jamaah, ya kan? Demi sholat tarawih, langsung bersama gitu. Iya nggak Bu? Iya Ramadan. Nah, tapi di sini insya Allah senantiasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau yang di sana-sana, ya masih caranya seperti ketinggalan sholat tarawih. Ya, padahal sholat tarawih itu sholat sunnah. Nah itu, ya. Namun jangan sampai ini ya hadirin jamaah rahimahullah, jangan sampai kita sholat isya ya lebih mengedepankan sholat tarawih, karena barokahnya itu ba'diyah isya lebih utama. Ba'diyah isya dengan sholat tarawih lebih utama dengan ba'diyah isya. Jadi jangan sampai kita sholat tarawih, sholat rawatibnya ditinggalkan seperti itu. Oke? Jadi barokah dari tingkat ukurannya itu lebih besar dari ba'diyah isya. Jadi kalau sudah sholat isya dilanjutkan dengan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, dilanjutkan dengan sholat ihtikaf, dilanjutkan dengan sholat tarawih. Nah, di sela-selanya membaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa itu kalau sendiri. Kalau jamaah bila yang menyampaikan tentang itu kan Pak Ahmad gitu. Oke. Lagi di sini 22 atau 44? Tidak apa-apa, ya itu memang turunan Rasulullah, aslinya dari 22 ya, 22 atau 44, kedua-duanya sahih ya, 44 boleh, 22 juga boleh. Jangan sampai kita memperdebatkan, tidak boleh seperti itu, karena hak ya, hak diterimanya pahala kita yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang penting kita ada dasarnya, ada dasarnya. Di sela-selanya itu Allahumma innaka afuwwun, terus diakhiri dengan di ending terakhir ibu-ibu ya, jangan dulu meninggalkan subhanal malikil qudus ya, subhanal malikil qudus. Di terakhirnya ya, subhanal malikil qudus dipelankan Rabbul malaikati war ruh ya, harus ini Rabbil malaikati war ruh. Jadi ini dihidupkan dengan sholat tarawih ya. Bahasa Arabnya adalah tarawih yang artinya sesaat untuk istirahat. Ada waktunya, bisa dilaksanakan habis isya atau bisa dilaksanakan di sepertiga malam ya. Ustaz Nasir kalau menyampaikan kalau melaksanakan itu di sepertiga malam ya. Jadi semuanya ada turunannya, ada dasarnya. Ya, Al-Fatihah untuk beliau Ustaz almarhum, Ustaz saya juga ya, Ustaz yang senantiasa mengisi kajian saya selama waktu beliau masih hidup. Allah kita berdoa untuk tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh panutan kita pimpinan daerah Muhammadiyah yang sudah mendahului kita nih ya, almarhum Ustaz Nasir, almarhum Ustaz Wahyudiana, Ustaz Dodi ya, almarhumah guru saya juga Bu Eni ya, ini yang selalu menginspirasi saya waktu kecil. Jadi ilmunya semoga mengalir sampai kepada kita semuanya. Dan ini ya ibu jamaah, bapak ibu, ini yang tidak akan putus, tidak akan hilang sampai kapanpun. Salah satunya hari ini kita itu harus dengan
ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangga diri dengan ilmu, karena tidak ada orang yang pintar. Yang pintar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sekelas presiden pun, sekelas menteri pun, sekelas S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S12, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, oke. Jadi jangan sampai, balik lagi, jangan sampai waktu yang hanya di bulan suci Ramadan ini kita bermalas-malasan untuk tidak melaksanakan sholat tarawih. Hanya demi upah, hanya demi flash, hanya demi apa dulu jahitan rampung misalkan ya. Nah, kita harus bisa memanage betul-betul. Minta sama Allah itu didawamkan sekenal Allah yang terbaik, ya. Dan karena ridhonya saya melangkah ya dalam hidup ini. Yang itu lagi, suatu saat pastikan datang. Keren. Saat-saat paling menyakitkan. Keren. Sampai pencabutnya dan merebut roh dari badan. Keren. Orang kampung ya. Yang lagi sampai seberapa nih? Yang kedua ada tadarus. Astagfirullah, masya Allah, baru khotimah ya Ustaz Muslimun. Ya. Tadarus dan dalami ilmu Al-Quran. Ya, jadi nih di jamaah rahimahullah, tadarus adalah rangkaian utama, ya, rangkaian utama di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah tentunya di sini sudah khatam sampai 30 juz. Alhamdulillah ya. Kecuali yang belum gak apa-apa, semangat walaupun teratur. Semangat. Karena apa? Dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita perbanyak tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Qurannya bisa dilakukan oleh ibu dengan cara tilawah boleh. Tilawah itu apa bu? Tilawah itu membaca. Boleh tadarusnya. Terus yang selanjutnya ada tadabur. Tadabur itu memahami. Ya, jadi membaca Al-Quran juga dipahamkan artinya. Ya, atau hifz itu menghafalkannya. Ya, menghafal. Ada yang sudah hafal juz 30? Ada? Sebentar lagi. Juz 30 ada? Alhamdulillah. Iya, ada. Sedang prosesnya terbiasa surat. Gak apa-apa, iya. Misteni, niat. Prosesnya mengatakan Google apa itu skenario Allah. Kalau saya lihat hafalan Al-Quran, ya, dimulai dari An-Naba atau dari An-Nas, dari pucuk atau dari bawah. Pucuknya bawah ya bu. Ya. Memahami itu tadabur, menghafalkan, tahfidz mengamalkan, ya, jadi diamalkan. Udah sampai khatam 5 juz tapi nggak pernah untuk membaca artinya, itu tidak boleh. Jadi berusaha ngerti membaca artinya, juga diusahakan membaca artinya agar semakin nutrisinya semakin kuat. Ya. Apalagi misalnya nggak tahu buku bacaannya, maka harus belajar. Ya. Karena hidup kita ini itu sampai nanti sampai wassalam, kita itu terus belajar.
itu di amalan karena satu huruf itu diberikan 10 kebaikan. Terus yang ketiga ada berzakat. Berzakat. Nah, berzakat kita siapkan. Nah, nih dari bulan Sya'ban kita kan sudah nih ya. Iya. Sudah menyiapkan nih untuk zakatnya. Ada zakat dibagi menjadi zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah itu zakat untuk mensucikan amalan kita. Amalan kita di bulan suci Ramadan. Selain berpuasa ada amalan-amalan yang lain. Ya, jadi zakat fitrah itu untuk mensucikan amalan kita agar ibadah kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menggantung, tidak awang-awang saja, tapi amalannya ditebus dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitri, apa yang dikenal dengan zakat fitri? Ya, zakat fitrah itu juga disebut dengan zakat fitri. Nah, jangan sampai bingung. Ya, zakat fitri sih apa? Zakat fitri itu sama dengan zakat fitrah. Ya, istilah. Nah, ini ada penemuan yang baru. Ya, ilmu itu semakin bertambah, ilmu itu semakin berkembang. Ya, istilah zakat fitri. Ya, zakat untuk mensucikan amalan kita. Jadi, nah siapa yang melaksanakannya? Yang melaksanakannya itu ini seluruh umat, ya, seluruh muslim, baik itu muslim yang kaya ataupun muslim yang tidak kaya, yang belum kaya. Ya, jadi semuanya melaksanakan zakat fitri atau zakat fitrah. Gitu. Maka ibu ya, bedanya dengan zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta yang dimiliki itu apa? Entah itu dari gajinya, entah itu dari hasil, ya, hasil pertaniannya, hasil perkebunannya, maka dinamakan dengan zakat harta. Ya, zakat harta, zakat perniagaan, gitu, ya. Ini maksudnya zakat mal. Jadi di zakat mal itu dibagi-bagi lagi. Dibagi-bagi ada zakat profesi, ada zakat pertanian, ya. Ini perlu khusus nih, ya. Jadi silakan ibu-ibu yang punya profesi petani, ya, dipanen, ya, dizakatkan, ya, dizakatkan panennya, ya. Yang profesi, ya, yang guru, yang keluar, yang insinyur, dizakatkan dari hartanya. Dirusuk karena itu tadi subhat dan syahwat. Kalau misalkan dijadikan 1 tahun itu nanti sahabat subhat dan selalu menggoda emang dari zaman 1 tahun, ya, dari misalkan ibaratkan orang yang gajinya 2 juta, ya, 2 juta itu sudah kena zakat, ya, sudah kena zakat, ya, dikalikan 12 ibaratkan duit 600.000 setahun, ya, 600 berapa, ya, emang ya, emang harus zakati. Nah, subhate nafsunya menggoda, aja lebih baik, gitu, ya, aja bapaknya kerja mau berpartisip, tidak bisa. Yang namanya zakat itu haknya punyanya Allah yang harus disetorkan ke lembaga amil. Kalau zakat itu harus ada amilnya, ya. Aja. Nah, makanya Allah itu memberikan rukhsah, keringanan sebulan sepisan dari 2 juta seperti mubah mencifot, biar nanti sudah 12 bulan orang tidak terasa berat, ya. Al-beratu minal al-beratu minal amal mutaqna. Iya, kalau sudah muncul
Alberto, karena itu kalau imannya nggak kuat, ya wis, angel, ya. Yang namanya hati nek kurungan kali hidayah ya, jadi ada gue, gitu. Ya wis. Jadi harus ada yang misalkan kalau terjadi ada seperti itu, ya, memang harus ada strategi lagi, ya. Masuk dalam keluarga kita ada yang gitu kan, namanya karakter itu ada karakter baik dan karakter itu sudah fitrah, ya. Kita harus ada yang punya strategi yang cantik, yang indah, ya, yang bagus agar tidak tersakiti sana sini seperti itu, ya. Ini di antaranya khusus nih kalau misalkan dari masing-masing. Bersedekah, jangan lupa, ya. Kita bersedekah zakat ke Amil, tapi saudara kita masih kemana dulu ini Bu Jenny, ya. Saya pernah di Basnas ya, di selama 13 tahun, ya. Ada pertanyaan seperti itu. Saya zakat fitrah, zakat fitri ke zakat mal ke Basnas atau lazismu, ya, lazismu. Tapi keluarga saya masih banyak yang kurang mampu. Kemana dulu ini? Ya, kemana dulu? Atau disetorkan ke keluarga atau ke Basnas atau ke lazismu? Kemana? Nah, ada solusinya, kerjasama dengan Basnasnya, ya, disampaikan, ya, disampaikan untuk mustahiknya keluarga saya, seperti itu, ya. Jadi disampaikan diantar ke rumahnya, bisa jadi dari hari ke hari, atau bisa langsung, ya, langsung diserahkan ke yang bersangkutan, nanti disampaikan karena sudah punya anggota di lazismu atau Basnas, maka saya disalurkan ke keluarga saya, nanti bisa disampaikan seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai kita membayar zakat tapi keluarga kita masih cengang, ya. Karena romantika, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ya Allah, Ustaz, sampai jam berapa? Sudah cukup ya? Masya Allah ibu-ibu, pangapunten ya. Kebanyakan ini saya terlena. Mohon maaf ya. Terus ini ada sholat duha, nanti bisa dilihat sendiri dulu, ya, sambil di suatu saat mungkin kita fokuskan di salah satunya, ya, ada sholat duha. Nah ini jadi di tubuh kita itu harus, kalau kita belum punya harta, minimal kita sholat duha, kita infakkan tubuh kita, ya, 36 waktu itu dengan sholat duha, ya. Jadi ini bagian dari menghiasi Ramadan. Nanti amaliyahnya 11 bulannya, Masya Allah, kita akan enak temen ya. Ini karena pembekalan di bulan suci Ramadan. Coba rutin untuk kita melaksanakan sholat duha. Di antara pukul 8 sampai dengan pukul duhur, ya, sampai duhur atasnya. Jadi ada duha awal, duha pertengahan, ada duha akhir, ya, seperti itu. Dimulai dari terbit itu namanya syuruk, ya, itu sudah kita sholat duha 2 rakaat di situ, ya. Syuruk itu maksudnya duha awal maksudnya, oke, duha awal sampai dengan pukul 9 sampai dengan pukul 11 itu pertengahan, 11 sampai dengan duhur itu duha akhir, seperti itu. Umrah, ya, memperbanyak zikir doa tadi, istighfar, umrah, ya, istighfar jangan lupa ibu, zikir pagi, zikir sore, terus umrah, semoga kita bisa menjalankan ibadah umrah, ya, dengan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sing aminnya kencang, mlebu surga. Ya, sing aminnya kencang, semoga dipanggil cepat umrah. Duitnya nanti duitnya pusing Allah, ya, misteri ini lagi, ya. Beriktikaf nih, seperti kita, monggo bapak-bapak, ibu-ibu boleh nggak? Boleh beriktikaf, tapi diutamakan bapak-bapak,
ibu-ibu ya ketika ya ada mikrob di rumah, ya ada mikrob di rumah, ibu jadikan tempat itu untuk kita khusus untuk ibadah, ya sehingga makbul doanya di situ. Jangan sampai ibu cat-catan di situ, ya HP-nya di bawah mana mau cat-catan, ya maka termodel, ya. Jadi buat mikrob salah satu ruang untuk kita khusus mendawamkan ya hajat ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya yang kesekian apa ibu? Iya, hidupkan malam Lailatul Qadar. Iya, malam Lailatul Qadar. Ya, ada terasa pasti itu hak prerogatifnya Allah, ya di setiap makhluk yang Allah turunkan, yang Allah sinyalkan kepada hambanya, maka meminta sama Allah akan terasa bedanya. Dinukilkan waktu yang ganjil, ya dinukilkan waktu yang ganjil di malam 25, ya itu. Kenapa? Ibadah, ya kan ini detik-detik terakhir pokoknya ibu. Jadi bersolatnya ibu, ya ini pada baik kalau 85 tahun umurnya, masya Allah, ya ini yang terakhir berdakwah, ya berdakwah terus ibu ngaji disampaikan walaupun hanya satu gini, aku ini ya ngaji ya ketemu jenisa masjid, masya Allah bener banget bener apa ibu ya, itu contohnya aja ya yang baik-baik, semoga barokah. Terus jangan lupa silaturahmi antar generasi, karena kita akan meninggalkan dunia ini, karena dunia ini sebagai tempat kita meninggal, ya, dan akhirat sebagai tempat kita tinggal. Jadi harus kita menyiapkan generasi. Kalau misalkan ada silaturahminya, yang muda-muda diundang juga semuanya, dari kecil sampai dengan tua, dari ini sampai dengan ya itu kan kebiasaan nanti, ya bagi punya karisma, punya naruri, punya akhirnya nanti terbilang dari sejak itu ibu pengamputan 100.000 jika jalan-jalan pengamputan ya gayanya sini seperti ini, ya pengamputan jadi itu berbeda ya, nanti mungkin ada bapak khusus, ya ada bapak khusus. Oh iya, fidyah jangan lupa ya, ini diberikan fidyah jika ada yang misalkan puasanya atau usia lanjut atau sakit diganti dengan fidyah, ya. Terus yang berhutang dikelowongi kelalen, jangan sampai kita nanti tidak nyarutang, ya. Semoga tahun depan kita bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan, ya, dan kita tanpa hutang. Setelah Idul Fitri kita bayar hutang, kalau masih ada kesempatan, ya kita puasa Syawal, ya. Kalau kita tidak mendapatkan puasa Syawal, Allah sudah menuliskan karena kita sudah niatkan, ya sudah di puasa Syawal untuk akhir mati, niatnya sudah dicatat, dan itu sudah masuk pahala Syawal. Semangat Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, semoga terumkan sekali lagi muncul tokoh-tokoh, ya orang-orang yang bertakwa dan mempunyai generasi yang militan, yang bertakwa, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kabupaten Purbalingga menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Tempat disiram sandan. Segala tempat ya wa taat. Terima kasih Bu Kirian. Terima kasih Bu sekalian. Nasrun minallah wa barakatuh qarib wa basyiril mu'minin. Pagi hari pergi ke sawah, lihat burung terbang melayang. Mari kita berbanyak sedekah agar hati selalu riang. Mana senyumnya? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.